Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmat wal barakat wa bi tadbiri tahsulul ma'mulat wal muradat. Walladzi alhamana bil ulumin nafi'ah wa faqqana bil hasanatil katsirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina yaumaz ziham. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina sayyidana Muhammadan asy-syafi'ul musyaffa' yaumil qiyam. Allahumma inni as'aluka bi nuri ajil azim alladhi mal'arkana arsyil lail azim wa qamat bihi awalul azim an tusalliya ala maulana Muhammadin dil qadril azim wa ala ali nabil azim bi qadri azamati dzatil lail azim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma fi ilmil lail azim. Salatan daimatan bidawamil lail azim ta'ziman li haqqika ya maulana ya Muhammadu ya dzal khulqil azim. Wa sallim alaihi wa ala alihi mithla dhalik wajma' bainana bainahu kama jama'ta bainar ruhi wan nafs zahiran wa batina yaqzatan wa manama waj'alhu ya rabbi ruhal lidzatina min jamuju fid dunya qabla al-akhdi azim. Allahumma alhimna ilman nafqahu awamurak wa nawahiyak warzuqna fahman na'lamu bi kaifan najigi arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hadzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana abwaaba rahmatik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadaratil kurama izza wal ulama wal masyayikh wal habaib al abajil wal amathil ala ra'sihim hadratil mukarram sahibul ma'had al kiai al haj Saifuddin Arifin Rais Syuriah PCNU Wonogiri dan semua jajaran Syuriah yang hadir, Ketua Tanfidiyah Al-Mukarram Bapak Drs Haji Mubarak MM dan semua jajaran Tanfidiyah PCNU Wonogiri, Hadratul Mukarram Haji Sofwan Fauzi Rais Syuriah PCNU Solo beserta Abah Dwi Bambang ya, Dwi Yanto, para ulama
Al Mukarram Kiai Haji Sutrisno Yusuf, Kiai Haji Muhsin Idris, Kiai Haji Abdullah Sa'ad, Kiai Haji Hashim, Kiai Haji Khalid Mawardi, Al Mukarram Kiai Haji Nafi'an, Yang Mulia Bapak Wakil Bupati yang kehadiran beliau mudah-mudahan dapat barokah. Barokahnya semoga kata wakilnya itu hilang. Bapak Setio Soekarno, Bapak Kakan Depak, Yang Mulia Bapak Dus Hanif Solikin, DRS, Dus niku lak wadai akuan niku. DRS Hanif sing nulis niki yang salah. Moto tuwa dikei tulisan ngeten. DRS Hanif Solihin, Forkompimcam, Kecamatan Jatisrono, dan pengurus PCNU seseluruh raya, MWCNU Sewonogiri dan Ranting, pimpinan dan pengasuh Ponpes Sewonogiri, pimpinan Banom Lembaga Sewonogiri, PCNU, Bapak DR Haji Tarmanto MM, Takmir Masjid Jamaah Sepandean, Bapak Kades Pandean dan aparat pemerintahannya, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin ingkang hadir di bawah panggung, di bawah tenda, dan hadirat yang hadir di luar tenda, hadir in dan hadir out, dan Bapak Susilo Hayu, dan hadirin hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, terutama para khotimat, khotimin yang tadi sudah menampilkan penampilan-penampilan yang menarik, penampilan-penampilan yang tentu mereka-mereka calon-calon wali santri tertarik untuk menitipkan putra-putrinya di Pondok Al-Amanah, Pondok Pesantren Tahfidz wa Ta'limul Quran Al-Amanah. Para bapak, para ibu hadirat rahimakumullah. Statusipun kula niki pun remek, Pak. Kula ngajak keluarga, ibune lare-lare yuga nggih padha remek kabeh. Keranten kala wingi Sabtu kula nggak ada damel. Ngunduh mantu. Kurang istirahat, melayani tamu. Dan Sabtu, Senin pun keloyongan tenggene Wonosobo. Lajeng binjange dumateng Purworejo, Rais Suriah Al Habib Hasan Ba'abud. Lajeng teng Rais Suriah ke Kebumen, ke Hanif, Ki Afif Hanif yang usia pesantrennya sudah 565 tahun, pesantren tertua, paling tidak se-Jawa Tengah, Sumalangu. Lalu kalau di WA kalian ke Arifin, ke Afid Arifin,
napa saged hadir para bapak para ibu kula sampun janji dangu dumateng beliau. Kepanggih teng mriki, kepanggih teng Solo kalau ndak salah. Kula janji saged hadir. Jadi keranten kula idkhalus surur dumateng beliau. Ya. Dermo namung hadir kemawon setuju. Wis paling tidak penampakan kula niki. Mboten perlu adik terus mauidhah yang hasanah. Nek pun lemes remek ngeten iki mboten dados mauidhah hasanah, tapi maidu hasanah. Mila kala wasa mencekap saking Al-Mukarram Kiai Nafi'an dengan suara yang lantang bahkan diselingi sholawat. Insyaallah panjenengan pikantuk barokah sholawat. Wangsul barokah keluargane nggih. Sakinah mawaddah warahmah. Sedaya hajat-hajate dipun gampilaken dening Gusti Allah. Rizkine dipun jembaraken dening Gusti Allah. Wangsul dipun sepunten dosa-dosane dening Gusti Allah. Sing dereng pikantuk pekerjaan enggal-enggal pikantuk pekerjaan. Sing dereng payu rabi muga-muga cepet enggal-enggal payu rabi. Sing utange gak nyaur-nyaur muga-muga barokah saged nyaur. Utang tahunan, utang bulanan, utang mingguan, utang harian, utang jam-jaman, utang menitan muga-muga kesaru kabeh. Lan muga-muga sing ngutangi gak gelem disauri. Allahumma nek pun meh nisful lail ngeten iki doa-doa mandi. Allahumma kula mboten guyon ndongakno asli ndongakno sampean. Keren sampean sabar lungguh teng mriki. Untung ana aku wae. Untung ta sia. Nggih. Tapi niku di minum titik-titik rupane. Mulai jam pinten lho tasik wonten separo. Nek kotakane kadosipun telas. Panitia harap maklum kalau masih ada kotaan-kotaan yang sisa segera dibagikan. Para bapak, para ibu hadirat rahimakumullah jami'an. Bahwa pesantren adalah rizqun minallah min haitsu la yahtasib. Karena apa? Karena nanti buah daripada ketakwaan para ashabul ma'ahid, para pemangku pondok pesantren. Sehingga Gusti Allah ngobahno atine umat, atine manungsa datang dari berbagai daerah. Padahal Wonogiri niki pegunungan. Ado lor ado kidul, kali kota mawon kira-kira 40 kilo nggih. Kok bisa mereka lalu tertarik hatinya menitipkan putra-putrinya teng mriki. Niki mboten keranten ada sebuah maziyah asar akibat dari ketakwaan kepada Allah repot. Keranten Quran sampun dawuh ittaqullah. Nggih. Inggih menika wa yu'allimukumullah niki babakan ilmu nih. Tapi ayat yang jelas-jelas menunjukkan rizkinya orang mukmin adalah rizki yang min haitsu la yahtasib. Al-Qur'an ada wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja min haitsu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Niki menengai sing khatam-khatam. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kula ambek ngetes sampean niku. Menengai. Barang siapa yang takwa pada Allah, yaj'al lahu Allah akan menjadikan semua urusannya diberikan jalan keluar, solusi. Jalan keluar yang mengenakkan, yang menyenangkan, yang mendamaikan.
tidak meninggalkan ribut-ribut, benceng ceweng dan sebagainya. Lalu ada lagi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, mongko Gusti Allah bakal paring rizki yang tidak disangka-sangka datangnya. Rizki yang tidak disangka-sangka itu sebetulnya rizki yang luar biasa. Jadi bagiannya wong mukmin itu ada dua rizki. Rizki yang yuhtasab, rizki hasil mencangkul, rizki hasil bercocok tanam, hasil berkebun, niki yang yuhtasab min haitsu yahtasib. Ada rizki yang luar biasa yang kita tidak tahu berapa batasnya, ukurannya, banyaknya. Giniku min haitsu la yahtasib. Kira-kira panjenengan dikeken milih rizki min haitsu yahtasib napa rizki yang min haitsu la yahtasib? Ayo, milih. Milih lho iki. Milih ini berarti salah siji. Berarti kula krungu pilih sedaya terus. Ya min haitsu yahtasib kali min haitsu la yahtasib. Nek ngoten mawon kula nggih saged. Ini yang tidak kita perkirakan. Tiba-tiba tidak tahu dapat warisan di luar. Tiba-tiba ada hadiah yang halalan thayyibah. Tiba-tiba tanahnya nyumber minyak. Tiba-tiba di tanahnya ada kandungan harta karun. Walhasil rizki yang tidak disangka-sangka. Ini rizki yang paling menyenangkan, paling menggembirakan. Nek rizki yang min haitsu yahtasib, mergawe hasil sakmene jadi ANS ya. ASN niki gaji sakmene pun bisa digambarkan. Nerima gaji durung mulai wis gawe nyaur. Napa? Bon-bonan. Ngerokok ya bon-bonan. Nggih, gawe tuku beras bon-bonan. Jadi begitu nerima wis iki Kak saged memperkirakan ini sisa piro iki. Tapi yang rizki yang min haitsu la yahtasib, ini tidak akan kita bisa perkirakan. Makanya Ar-Rahman niku kasih sayang Allah baik kepada orang kafir maupun pada orang mukmin. Tapi Ar-Rahim khusus bagi orang-orang yang mukmin. Adik gede-gede bisa. Mbuh iki ngrungokno apa enggak ketoke madhep mrene. Ketoke sajakane madhep koyo ngrungokno. Tapi ojo-ojo ana rupa gak ana swara. Medeni niki. Terus dilanjut napa mboten niki? Sampai jam pinten? Ayo pun kula layani, kula pun dipijeti mergane. Sampai subuh. Estu. Pak. Estu. Sampai subuh. Wah, temenan nih. Mungkin jam 12 kalau tinggal mulai. Wong kula benjing gak ada pengajian. Tiap hari Jumat gak ada pengajian yang ngajar dari berbagai daerah. Jadi kita mangke paling akhir jam 12 kula nyuwun pamit. Para bapak, para ibu hadirat, jadi rezeki yang min haitsu la yahtasib termasuk pondok pesantren dan santri-santrinya adalah wujud daripada rizkun minallah min haitsu la yahtasib. Catat ya. Tidak sembarangan, Pak. Saking gak ada santri kados ngeten iki nek mboten keranten punya maziyah, punya amalia-amalia yang diridhoi dening Allah, mboten saged, Pak. Wong kula mon dugi mriki wis dipuntang-pantingno. Masya Allah pun. Wis awak tuwek, remek, puntang-pantingaken. Tapi hanya karena ingin idkhalus surur dumateng Kiai Arifin saha keluarga, saha bunyai. Niki dereng kula sebut para bunyai, mbok menawi ada muslimat, fatayat, IPPNU, nggih. Utamanya Ansor Banser ini yang luar biasa. Era ini adalah eranya Banser.
Mana Banser? Era Banser ini. Kemarin 1 abad lapangan stadion dibeki kali Banser sedaya. Sama kiai-kiai mboten uman kan. Hebat. Kalau inginannya ketamon tamu dari Thailand. Nggih. Dia cerita. Ki ambek ngerantos kula datang pulang dari Kebumen. Dinteni bengi-bengi. Datang langsung kula panggi. Cerita. Kalau bangsa Thailand melihat bangsa Indonesia yang jumlahnya 270 juta lebih, tentu akan keder dan ketakutan. Apalagi kalau melihat Bansernya. Jadi Bansernya yang paling ditakuti terus ya. Tapi Bansernya nang di kabeh. Kemana? Nah, di belakang. Ngerokok-ngerokok di belakang. Alhamdulillah. Itu tamu dari Thailand. Para bapak, para ibu hadirat rahmatullah. Sudah pegangi pondok pesantren, tidak main-main. Di samping warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi bukan sesuatu yang bid'ah. Zaman Kanjeng Nabi pun nonton pondok pesantren. Niku dikenal dengan Ashabus Suffah. Ada 70, bahkan 120, bahkan 300, ada banget sampai 400. Saking mancanegara. Pada umumnya mereka sahabat yang minal fuqara wal masakin. Pada umumnya. Sehingga yang meramaikan Masjid Nabawi, jamaat yang memang ya santri-santri yang mondok yang dipimpin oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu dari Yaman. Jadi sahabat Hurairah itu saking Yaman. Tidak punya apa-apa, makan dan minumnya apa katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah salam Muhammad. Allah salam Muhammad. Itu sahabat Abu Hurairah. Ya. Jadi pada zaman penonton pondok, siapa bilang zaman Rasul tidak ada pondok? Bukan sekadar warisan wali songo, tapi zaman Rasulullah pun nonton pondok. Saking mempengi, tidak kemana-mana, ngaji ngang suka weruh, ngaji dumateng Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai orang sekitar orang kafir menganggap iku lho Ashabus Suffah iku wonge sugi-sugi, liyane podo bisnis, meramaikan pasar, dagang ini, terjun ke sawah, berkebun kurma. Loh, kok Ashabus Suffah itu diam di situ, mempeng, berarti dia orang kaya-kaya. Kan ngeten Al-Qur'an nih. Lilladzina uksiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Tidak pernah minta-minta, apalagi nyegati jalan. Nggih, kendaraan-kendaraan dicegati, kayak leren jaluk bantuan. Tidak ada. Tapi setelah sukses, sahabat Abu Hurairah menjadi gubernur di Bahrain. Sahabat yang lain menjadi pejabat-pejabat di mancanegara. Walhasil barokai mondok, sugi-sugi. Pak, Bu, sing percaya teng pondok sampean. Kan pondok itu rizkun minallah min haitsu la yahtasib. Sapa sing yakin teng pondok insyaallah ketularan. Min haitsu la yahtasibnya. Nggih. Rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya. Nyun sewu sampak sahabat Abu Hurairah niku gadah mantu namanya Syekh Sa'id bin Musayyib atau Musayyab, fuqaha'u ahli Madinah, orang paling hebat, ulama paling hebat di kota Madinah. Dadi mantune sahabat Abu Hurairah katut sugih. Nggih. Tahu maca sampean? Mboten tahu. Syekh Sa'id bin Musayyib mantune sebab mila riwayat Syekh Nasib
nek langsung mencolot dumateng Kanjeng Nabi, nggih, itu disebut hadis mursal, hadis yang tidak nyambung, tapi mursal yang bisa diterima. Karena apa? Yang tidak disebut itu adalah mertuanya sendiri. Berarti itu sama dengan tidak membuang rawi ali berupa sahabat. Berarti ada. Karena sungkan, Pak, Bu. Mantu kok nyebut namane mertua kok sajaane. Sampeyan nggih ngoten nggih? Kali mertua sungkan. Sungkan. Mboten sungkan. Nek dipecat kali mertua. Gak ada mantu Syekh Said Musaib, Syekh Abdullah bin Mubarak, alim-alimnya napa? Persi, di negara Persi. Saking sugene mantune niku, Pak, Bu. Omahe niku lebih besar daripada istana. 1.000-2.000 orang tamu masuk semua, diberi makan semua, mulai disangoni kabeh. Niku Syekh Abdullah bin Mubarak. Nek tiap datang musim haji diumumno, ayo saya mau berangkat haji, siapa yang ingin bersama-sama haji bersama saya? Sing rumangsa duwite akeh, mampu, ngacung, dalem panggil. Ya wis, endi duwite? Niki. Cukup pulang pergi cekap. Termasuk oleh-oleh cekap. Ya wis kene kumpulno. Disiapaken kotak masing-masing, kotak celengan. Dimasukkan, digembok, diberi nama. Pun wae berangkat rombongan niku. Dugi Madinah, keratan biasanya ketang Madinah riyen haji riyen kan berbulan-bulan. Kan masih lama menunggu hajinya. Di Madinah ba'da ziarah makam Kanjeng Nabi, lalu diumumkan siapa yang ingin membeli oleh-oleh souvenir Madinah. Orang dulu kan memang souvenir Madinah itu penuh barokah. Wong di sekitar halaman masjid rumah itu bekas telapakipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan dan para sahabat. Sahabat-sahabat niku kadang sukune niku ditepakno ana bekas tapak ditepakno, muga-muga iki tapak sukune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun saya ini tumbasaken kabeh kalih Syekh Abdullah bin Mubarak. Selesai dari Madinah diberangkatkan ke Mekah, persiapan haji. Selama nasik haji dilakukan semuanya, mau pulang kira-kira seminggu ditanyai, mau ingin kenangan souvenir Mekah. Ayo siapa? Dicatat, ditumbasaken sedaya, kirimaken ke negara masing-masing. Dan si Abdul Mubarak mengirim keluarga masing-masing, segera rumah dibersihkan, dicat, dipersiapkan tamu-tamu Allah, tamu-tamu mulia, duyufur rahman akan segera datang. Doa mandi-mandi. Hadang mereka sebelum masuk rumah, minta doa. Mumpun. Wangsul kira-kira sedapat 1 bulan dipanggil sedaya sing haji wau. Didudukaken celengane sing dulu digembok, diberi nama. Coba ambil masing-masing celengan. Ada namanya. Dibuka. Ternyata duitnya tasik wutuh. Arto sangune tasik wetah. Bu, tempuh di Bu. Bu. Pipis. Langsung malih nggih. Iki ado-ado lho teko Surabaya sok ditinggal. Niki film teng TV pun buyar lho. Nggih. Napa niku? Judule apa? Apal kabeh niki. Nan? Yang ada cinta-cintanya nih. Balik malih Bu nggih, mantun pipis. Sampak buyari sampak didungani. Insyaallah ini barokah. Apa yang saya ceritakan itu nanti akan merambat menular dumateng kula panjenengan sedaya. Allahumma amin. Ternyata
dibuka wotoh duitnya. Berarti selama haji pulang bawa oleh-oleh diongkosi kali Syekh Abdullah bin Mubarak. Cuma syaratnya kudu mampu. Makanya didodokno duitnya mampu. Makanya dikempalakan kuatir iki duit cuma didodokno tok ternyata duitnya tonggo. Dan dikembalikan. Itu tiap tahun Pak wonten tenggene Wonogiri orang yang kaya seperti itu. Tiap tahun menghajikan teman tetangga. Nggih. Sak oleh-oleh pisan. Barokahe napa? Barokahe kiambake dadi mantune Syekh Said bin Musayyab sing mantune Sobat Abu Hurairah menjadi gubernur di Bahrain. Kaya raya. Karena napa? Mantep pados ilmu nih. Pun dikira pada ilmu iku rezekinya kadang wonten tiyang sepuh wali-wali nih lho. Wali-wali daya. Muga-muga wali-wali niki munggah pangkate dadi waliullah. Ojo mulai tapi. Ini. Jadi seperti itu. Barokah. Barokah pun tak sing yakin. Nek sampean setengah yakin, kurang yakin, ya ndak akan datang. Tiwas-tiwas. Sing yakin. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Para bapak, para ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Sakniki babagan ilmu. Di pondok adalah sumber ilmu. Di samping merupakan garda terdepan, apalagi di khotimin dawuh Kanjeng Nabi hamalatul Quran hamilu rayatil Islam. Faman akramahu faqad akramahullah. Wa man ahanahu fa alaihi la'natullah. Para penghafal Quran wau kalau pireng-pireng lama taman ada yang khatam 30 jilid 30 juz ya. 30 juz. Sik nambah malih. 30 juz pengin nambah malih, juz pinten? Ini ada kejadian seorang pejabat mengunjungi pesantren hafal Quran, ditanya, "Sudah dapat berapa?" 30 juz. Mau tambah berapa? Loh, 30 ya selesai. Para bapak. Jadi hamilu royatil Islam, para penghafal Quran, hamalatul Quran adalah mereka yang pegang bendera Islam. Biasanya yang pegang bendera itu di belakang pada di depan. Depan. Berarti di garda terdepan. Maka barang siapa yang memuliakan para hamalatul Quran, Gusti Allah akan memuliakannya. Dan sebaliknya, barang siapa merendahkan, ngenyek, menghina apa Al-Quran, kok mangan apa awakmu? Ya, sing ngaji-ngaji nggih ngoten. Kok ngaji kita kuning? Ya, engko nek awakmu wis mulai mangan kitab yo. Terjadi hal-hal semacam itu, orang yang tidak tahu. Nggih, barokah yang mila barokah sak mangke sudah lama menjauh dari kita, meninggalkan kita. Karena banyaknya maksiat, banyaknya orang bertopeng. Nek tenggene Wonogiri insyaallah aman, tapi tenggene Surabaya teng Jakarta, niki manusia bertopeng. Jangankan bertopeng, maskeran mawon tiang panggling, apa meneh bertopeng, pura-pura. Mungkin tiap 5 tahun sekali kumat, nggih. Mengaku pemimpin di depan masa, padahal napa? Ya 5 tahun sekali. Para bapak, di sini barokah itu menjauh. Tapi saya yakin malam ini barokah sedang kumpul di tengah-tengah hadirin hadirat mereka. Barokah yang sudah lama meninggalkan kita, gak mulai-mulai, kayak Bang Toyib. Gak mulai-mulai malam ini pulang.
Tapi pulangnya apakah nanti terus pulang seterusnya, apa setelah pulang balik lagi? Gak mulai-mulai. Terserah panjenengan semuanya. Milo, kula hadir antara lain juga ingin dapat barokahnya malam ini di Pondok Pesantren Al-Amanah. Para bapak, nggih, nggih. Para bapak, para ibu hadirat rahimakumullah. Wong kula ngomong para bapak, ibu-ibu nggih. Napa bapak sampeyan? Ilmu merupakan makom tertinggi. Quran sabda yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wong mukmin niku pun tinggi derajatnya. Tapi orang mukmin yang diberi ilmu seneng ngaji, pemene sama ngatamno Quran, darajatin di atas mukmin biasa. Sahabat Ibnu Abbas dawakan darajatnya itu kira-kira 700 derajat kaceknya. Satu derajat, ad-darajah ma bainas sama'i wal ardh. Satu derajat tingginya antara bumi dan langit. Derajat niku undak-undak ngoten. Tingginya seperti itu. Lah itu ping 700. Ya gak ketok moto sebagai bentuk ujian. Nek derajat diketokno moto panjenengan mondok kabeh wis. Di Indonesia iku gak ono sing gak mondok kabeh. Sak mara tuwa, sak wong tuwa, sak mbah-mbah mondok kabeh. Karena tahu betapa tingginya derajat. Ilmu derajat. Mila nalika pelantikan dan hari jadi kenabian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat pertama yang diturunkan oleh Allah sebagai redaksi pelantikan dan hari jadi kenabian adalah surat Al-Alaq. Lanjut ya. Surat Al 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Pertama kali Iqra. Napa artinya Iqra itu? Bacalah. Apa sesederhana bacalah saja kok diturunkan sebagai redaksi pelantikan dan dari jadi kenabian Nabi SAW? Tidak sesederhana itu. Tentu yang dimaksud bacalah, di samping membaca, wong Kanjeng Nabi juga tidak bisa membaca. Artinya, nek kula terjemahkan, jadilah engkau hai Muhammad dan umatmu termasuk santriwan santriwati Al-Amanah Wonogiri ini. Jadilah kalian semua menjadi orang yang punya kemampuan yang tanpa batas. Niku maksudnya. Iqra itu artinya jadilah kalian, Kanjeng Nabi dan para umatnya, menjadi sosok yang punya kemampuan yang tanpa. Loh kok tanpa batas? Ya tentu tanpa batas yang seiring dengan swarga neraka akhirat kan disebut tanpa batas. Tapi kan tetap ada batasnya. Yang tanpa batas hakiki namun Gusti khalidina fiha abada. Ini kan disebut tanpa batas. Tapi pasti ada batasnya. Maksudnya apa? Lah inilah. Dimanapun ada ilmu, di Wonogiri, di Al-Amanah, di mana, di Jakarta, di Surabaya, di negara lain. Napa malaikat Nabi natos utlubul ilma walau bisi. Cari ilmu walaupun di negara Cina. Artinya menjadi orang yang punya kemampuan terbatas itu dimanapun yang ada ilmu yang disebut dalam Al-Quran Al-Hikmah, ambil. Yu'til hikmata may yasha. Dan Kanjeng Nabi wa yu'allimul kitab wal hikmah. Kanjeng Nabi dawuh al-hikmatu dhalatul mu'min. Aina wajadaha akhadaha. Hikmah ilmu manfaat itu ibarat barang kececere wong mukmin, di mana kalau kamu menemukan ambil. Di negara kafir misalnya, di Cina ada hikmah, ambil. Di Amerika, di Inggris, di London. London sami kali Inggris. Di Paris, Jerman ada ilmu, ada hikmah, ambil. Jadi artinya apa Pak, Bu? Ambil manakala ada
label-label ilmiah, gelar-gelar ilmiah dimanapun berada. Tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan karena ilmu agama itu yang dibawa Rasulullah, ilmu umum itu hasil terjadi peristiwa-peristiwa alam, gempa, tsunami, ya, dan lain sebagainya. Itu melahirkan ilmu yang disebut ilmu umum. Dulu itu ulama kita sing garap ini, cuma dicuri oleh orang Eropa, dirubah. Akhirnya diberikan, disusupkan ilmu-ilmu yang liberal, yang menjauhkan diri kepada Allah. Coba televisi ini kini iklan-iklan itu. Apakah rambut rontok itu takdir? Bukan takdir. Loh ya apa kok bukan takdir? Ya takdir dok. Takdir semua yang kejadian di kita, rambut rontok itu termasuk tapi kenapa dibiarkan di televisi? Ini bisa mengganggu, menjadi penyakit. Mestinya komisi penyiaran harus menyetop iklan-iklan yang semacam ini. Mungkin kalau dari ketemu kali komisi penyiaran, kan saya suruh nyetop. Kata contoh-contoh yang lain. Jadi dimanapun ada gelar, selama itu manfaat, selama itu hikmah, ambil dimanapun. Hatta dari tangan orang kafir, orang fasik, kita kan ambil hikmahnya, bukan ambil kefasikannya. Khud ma sofa watruk ma kadar, ambil yang bersih, tinggalkan yang kotor. Jadi mama teng mriki setelah selesai semua dari Al-Amanah, kepingin teng Amerika, teng Inggris, teng Prancis, teng Jerman untuk menambah ilmu, untuk mendapat gelar keahlian, teknologi dan sebagainya, silakan. Asalkan Iqra tadi harus selalu didampingi oleh Bismi Rabbik. Lho ngoten lho. Karena Iqra ini tidak sendirian. Iqra, jadilah orang yang punya kemampuan tanpa batas. Seperti apa atau bagaimana? Iqra yang selalu didampingi Bismi Rabb, aman. Ilmu-ilmu liberal, ilmu-ilmu yang akan tersingkir karena Bismi Rabbik. Makanya Al-Quran dawuh innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Yang hanya khasyatullah itu ulama. Ulama yang punya ilmu, patutnya dia layak dia menjadi khasyatullah. Karena ini khasyatullah yang akan mendampingi ilmu. Tapi kalau ada ulama kok tidak ada khasyatullah, bal kedubal, basandal bakadal, bageragal sing penting keuntal, itu bukan ulama. Ulama itu harus ada khasyatullah. Sama dengan Bismi Rabbik itu loh. Ini kita kalau terjemahkan subuh temenan. Jadi jelasnya ambil, jangan cepat berhenti ngaji. Sampai kita punya kemampuan memahami isi Al-Quran. Memahami isi kita, bahkan banyak buku-buku bahasa Inggris yang isinya itu menodai Islam. Bisa kita luruskan. Makanya muncul Islamfobia itu karena itu tadi. Iki kok menengai faham apa enggak gitu. Tak mudun aku. Faham? Pun buat napa-napa, mantuk-mantuk tok buat napa-napa pun. Karena ada Kanjeng Nabi sapa sing ngaji ilmu teko kok langsung mantuk-mantuk. Mantuk-mantuk ngantuk, neraka gak doyan. Apa maneh nek gelem ngrungokno. Allah salam Muhammad. Allah salam Muhammad. Allah ala sina maulana Muhammad. Syekh Khatib Al-Baghdadi pernah meriwayatkan hadis, juga Imam Hasan Al-Basri. Bunyinya hadis, fit dunya tughyanani, tughyanun fil ilmi wa tughyanun fil mal. Walladhi yunjika min tughyanil ilmi al-ibadah. Walladhi yunjika min tughyanil mal az-zuhdu fi au kama qala. Artinya apa? Di dunia ini ada dua keculasan.
ada dua kelacutan. Gak paham sama culas lacut gak paham. Nek kalau terjemahno selingkuh. Nah, paham. Karena selingkuh itu ada di mana-mana. Mboten Wonogiri tok Surabaya nggih kata selingkuh. Jadi kalau kita artikan di dunia ini ada dua perselingkuhan. Perselingkuhan apa? Perselingkuhan ilmu pengetahuan. Kaget saya. Loh, apa ada ilmu selingkuh? Loh, iya. Ilmu tidak diamalkan semestinya. Ya, makanya ada daun itu, makanya ada khasyatullah, makanya ada iqra bismi rabbik. Itu karena apa? Ilmu yang punya makom yang tinggi, dengan makom itu manusia berbeda dengan makhluk yang lain. Kalau tidak hati-hati, tidak dijaga, ada sebuah. Alhamdulillah di pondok pesantren itu minangka bismi rabbiknya, minangka ibadahnya, minangka khasyatullahnya. Paham? Pak, Bu, pun terakhir iki jam piro iki? Masya Allah, dereng mawon, keringingen sikil kula niki. Nggih, ngeten. Bukti perselingkuhan, ilmu. Kira-kira pada tahun 2014 ada seorang profesor sing budak-budak ndase. Umumnya profesor itu kan budak ndase. Saking akeh ilmune sampai brodol rambutnya sampai budak. Nggih. Namine Hiroshi Ishiguro. Hiroshi Ishiguro. Jepang. Tahun 2004 sudah membuat boneka cantik dari robot yang dibungkus oleh silikon-silikon pilihan sehingga berbentuk seperti wanita yang cantik. Tik. Nek ditekek kene peteng kabeh. Cuma sayangi boneka. Ki ambek sanjang. Lawang kulitnya mendugi silikon pilihan. Jadi nek didemek ngeten merucut. Saking aluse. Nggih, ibarat mobil ngoten full press body, gak ana dempulane. Kiamai janji saya minta waktu 10 tahun lagi. Akan saya tambahkan ilmu buatan. Yaitu intelligence artificial. Ilmu buatan. Sehingga dia nanti bisa interaksi, ngomong, ketemu wong lanang, langsung merayu. Nggih. Pokoknya tanpa remote wis. Lah, 10 tahun itu nanti akan saya launching besar-besaran, saya lepas di depan pasar, depan masjid, depan pondok, depan keramaian untuk ganggu lelaki-lelaki jomblo-jomblo, hidung belang, laki sing gak kawin-kawin, dirayu. Coba, sampean ingat mboten? Matur kula wau. Ilmu yang sebagian rupa sampai budak ndase, brodol karena mendalami ilmu. Itu dulu. Sekarang kata orang brodol ndase, budak sirai bukan karena profesor. Tapi karena kakek micin. Banyak memakan, mengonsumsi bahan-bahan kimia. Sangge protol, sik nom-nom wis brodol, durung profesor. Makanya teng Jakarta wonten perkumpulan namanya Perbakin. Kalau pikir itu perkumpulan bidang olahraga. Ternyata singkatan dari perkumpulan baduk kinclong. Karena apa? Karena orangnya bukan profesor, budak-budak. Pak, 10 tahun. Ini sudah kalau 2014, 10 tahun lagi berarti 2024. Nggih, kurang 1 tahun. Hati-hati, akan dilepas. Boneka untuk pemuas nafsu, boneka seks. Coba orang pinter mesti ilmunya dinggo memproduk teknologi yang manfaat maslahat, tapi digunakan untuk apa? Menggoda, memuaskan nafsu, menyesatkan orang. Niki ilmu yang selingkuh apa boten? Selingkuh apa selingkuh? Selingkuh. Itu bukan hanya profesor sini. RRC, profesor kalau pepergian cukup butuh bonekai.
boneka buatannya. Kalau hajat kepingin, ya Indohoy kali bonekai. Bahkan di Barcelona ada Santos namanya, seorang insinyur membuat boneka, lalu bilang boneka ini nanti akan saya kawini menjadi istri saya. Setelah itu nanti akan saya buat dia bisa melahirkan anak, dan kalau melahirkan anak itu anak saya. Pak Bu, boneka itu tiga iso anak ngembari Gusti Allah. Sesate nemen selingkuh nemen iki ilmune dibuat selingkuh. Napa niki? Jawa. Jawa banyu ae kok. Nggih. Muga-muga meneh-meneh dadi udan dhuwit. Selingkuh. Ini contoh. Mila Al-Qur'an dalami, fahami ilmu-ilmu yang menjadikan ketakwaan ini. Jadi mondok gak cukup mondok ngapalno Quran mawon, tapi memahami dan akhirnya tafaqquh fiddin dan akhirnya menjadi hatinya memiliki basirah, nggih, saged menjadi benteng, nggih, pengontrol, pengendali khasyatullah atau bismi rabbik. Allahumma kita butuh pondok pesantren di saat-saat seperti ini, di saat banyak manusia yang sudah lepas-lepasan, ucul-uculan. Apalagi yang diciptakan untuk memakmurkan bumi itu manusia, bukan malaikat, bukan jin, bukan makhluk planet yang manusia. Butuh otak double, butuh hati double, jantung double. Minangka mobil double gardan. Nek gardan satu tidak jalan, gardan satunya. Kalau jalan semua bisa menggerakkan semua roda. Kita seperti itu. Tidak sembarangan panjenengan wis kadung diwujudna Gusti Allah tentunya. Ini adalah sebuah kemenangan, sebuah keunggulan. Gusti Allah kuasa wujudnya sakliyane sampean. Kuasa, tapi tidak wujud mereka. Kenapa? Karena milih panjenengan. Lho kok sing dipilih dijak ngaji durung jam 12 ngono wis manduk tok ae. Wis kudu gringgingen, kudu ngadeg. Udunen. Masya Allah, wis mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Inilah Gusti Allah pun ngomong inni ja'ilun fil ardi khalifah. Panjenengan khalifatullah fil ard. Di surat Hud ada ayat huwa ansya'akum minal ard wastamarakum fiha. Allah yang menciptakan kalian dan Allah menjadikan kalian sebagai pemakmur bumi ini, pemakmur bumi. Ada penafsir yang mengartikan dan Allah memerintahkan kalian menjadi pemakmur bumi ini. Ini. Itu ayatnya. Lalu semua kerja pemakmuran ini berakibat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa semua berakibat ibadah. Sampai duwe pabrik menciptakan ini, produk ini harus ada nilai ibadahnya. Itu maksudnya. Maka nih fuqaha kita menyatakan nek ono terjadi orang mukmin karena gara-gara tidak ada yang bisa memproduk jarum, dom nih dom. Satu jarum tidak ada, satu pun. Akhirnya orang telanjang semua, buka aurat semua. Dosa semua umat Islam. Sak dunia niki dosa. Paham ya? Lah sak niki wis podo pinter-pinter jahit, dom-domi, puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Lah kok si akeh sing utuh. Kok si akeh sing buka aurat. Padahal sing pinter jahit kata. Pinter dondom kata. Itulah masa zaman panjenengan. Sakniki panjenengan durung ketemu dengan itu. Karena di pondok itu sama dengan di alam maya. Belum tahu kenyataan. Makanya kalau cerita cik siap-siap nanti sudah turun di masyarakat. Loh kok ngene, loh kok ngono kok. Jadi panjenengan siap. Malah wonten hadis Kanjeng Nabi lau iktarabatis sa'a wa fi yadikum fasilah falyaghrisha. Manakala kiamat sudah alarm
tanda kiamat dibunyikan, besok kiamat di tanganmu ada benih, biji tanaman, maka secepatnya tanam. Padahal besok kiamat. Kenapa? Mungkin setelah ini ada yang memanfaatkan. Itulah tugas-tugas sebagai pemakmur bumi. Muka-muka dengan panjenengan siap pertanian kita, perdagangan kita, ekonomi, terutama ekonomi nahdiyin, nahdiyat, nahdawin, nahdawiyat akan bergerak menjadi jamiah yang kuat ekonominya. Subur makmur gembah ripaloh jinawi. Pertanian subur, tanam subur, semua subur. Karena kita telah bertekad untuk menjadi pemakmur bumi ini. Jangan sampai ada yang nelongso dan dirugikan. Karena pemakmur itu akan secara jujur, adil, mensejahterakan semua, tidak pandang bulu. Siapapun, sampai binatang pun akan dimakmurkan. Maka ingkang saged kula aturaken, kula nyuwun pangapunten menawi wonten kata-kata yang kurang berkenan, kata-kata kasar wong Surabaya biasa kasar. Nggih nyuwun ngapunten, atau dalil yang keliru nyuwun dilusaken. Ihdinas shiratal mustaqim, waffaqanallahu wa iyyakum ila shawab aqmit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi wa ajma'in. Allahumma afran dhunubana, Allahumma aftahan qulubana, Allahumma anfa' bi ulumina bil Qur'anil azim wa bi ulumil Qur'an. Ya Allah, wa wafiq anfusana, Allahumma srahan sudurana, Allahumma sallim ahwalana, Allahumma ali manazilana, Allahumma arfa'an makhayifana, Allahumma khtim lana halan hasana wa atina khaddarin wa atina khaddarin wa nakhdim bi barakati al-Qur'an azim. Allahumma ya Allah, ya afwa ya ghafur fan wafran dhunubana, ya fattah wa ya hadi iftahan wahdian qulubana, ya mumni afdha minna fadan ra'ayana, ya mumni minna fadan ra'ayana, ya mumni minna fadan ra'ayana ra'aya wa nagiri hadi khususan ra'aya ma'had al-amanah hadi. Allah ya Allah ya Allah ya Allah, minat talibat wat talibin wa minal hadin wal hadirat birahmatika arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, anta dzul fadlil azim wa anta dzul karamil amin. Tafaddal alaina ya Allah al hadin wal hadirat walit talibat wat talabah. Ya Allah ya Allah ya Allah, wa akrimna bi rahmatil istiqamah was sa'adah was syahadah wal amanah wal fadana was sihha wal afiyah wal mu'afah was syafa'ah wal ifa wal qana'ah wal ziyadah wal zahadah wal barakah salamah fi dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfad wa qurratan la tanqati wa murafaqat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ala jinanil khuld. Allahumma la takilna ila nafsina tarfat ain wa la tanzi' minna salihan ma ataitana ya karim ya karim ya karim. Allahumma talhadi ila tariqil zuhdi rasyad sallam bi adadi kulli harfin jarabil ghan. Allahumma la tada' lana fi mazina hada. Ya Allah, la tada' fi mazina dhanban illa ghafartah wa la marida illa syafaitah wa la jahlan illa 'allamtah wa la 'asran yassartah wa la 'aiban illa ya Allah satartah wa la hamman illa faradtah wa la dain illa qadaitah wa la hadan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridwan illa qadaitah sarta bi rahmatika arhamin. Allahumma jal istima'ana hada fi hadal ma'had al-mubarak istima'an marhuman muwassa'an fi rizqika wa taqwa hidayak wa ja'al tafarruqan ba'di tarhun ma'suma mahsuna bi rahmatika arhamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin nabi wa ala alihi washabihi wa barakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahir rahmanir Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi